Oke, kita mulai ya. Bismillah. Dari lantai 4 Gra Kompas Gramedia, Jalan Laksamana Laut RE Marta Dinata nomor 46 Bandung. Selamat sore sahabat Sonora, kabar baik ya. Dan Hakim temani Anda seperti biasa sore-sore kita ngabuburit di 93,3 FM Sonora Bandung, part of Kompas Gramedia Radio Network ya. Dan seperti biasa di sore hari ini di Songs Information and Report ada informasi yang penting Anda tahu juga ya, di hari ke-21 di bulan April 2022 ini. Nah, saya punya satu informasi yang penting dan ini berkaitan juga dengan investasi, karena ada anggapan orang katanya investasi itu bisa kapanpun, tapi investasi itu sebetulnya apa dan kapan momen yang baik, yang pas untuk kita melakukan investasi. Nah, untuk membahas ini saya sudah kedatangan narasumber dari teman-teman dari Otoritas Jasa Keuangan Kantor Perwakilan Jawa Barat atau OJK ya, OJK Jawa Barat, yang sore hari ini sudah ada di studio. Orangnya ganteng-ganteng, masih muda-muda, wah keren-keren. Apa kabar bapak-bapak? Tapi sudah jadi bapak-bapak ya? Bapak-bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tapi yang jelas sih sahabat Sonora, beliau ini saya perkenalkan saja langsung saja, karena ya kita akan bahas tentang waspada investasi bodong dan bijak investasi yang aman. Nah, itu topik kita ya. Jadi kalau ada yang mau tanya-tanya silakan. Mumpung ada beliau ini. Yang pertama saya ingin perkenalkan dulu, ada Pak Teddy Firman Hidayat, Kepala Bagian Pengawasan Perbankan Kantor Regional 2 Jawa Barat OJK. Apa kabar Pak Teddy? Alhamdulillah, baik. Wah, sehat ya? Sehat. Ini kalau dari namanya mah orang Sunda juga ya. Betul. Betul ya, orang Sunda ya. Asli orang Bandung. Asli orang Bandung. Oke, jadi tapi berarti nggak mudik katanya? Alhamdulillah nggak mudik. Nggak mudik ya? Jagain Bandungnya berarti ya, ngumpul di Bandung. Biar aman. Biar aman, sip. Oke, Pak Teddy, terima kasih. Kemudian ada Pak Alvan Jamin Pane, Kepala Sub Bagian Pengawasan Perbankan Kantor Regional 2 Jawa Barat OJK. Apa kabar Pak Alvan? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ini asli mana nih Pak Alvan? Campur-campur saya mah, tapi campur-campur. Penunggu Bandung. Penunggu Bandung juga. Bandung tuh memang ngangenin ya kan? Iya, betul. Campur-campur tuh dari mana? Bentar ya. Padang Jawa. Padang Jawa, Sumatera Barat. Jamin itu Jawa Minang. Oh, Jamin itu dari Jawa Minang. Nah. Wah, ini keren nih. Inilah Indonesia, masih bangga ya. Oke. Terima kasih loh. Saya panggil Pak Alvan atau Pak Jamin atau Pak Pane. Boleh yang depan aja. Pak Alvan aja ya. By the way nih, sebelum kita ngobrolin tentang waspada investasi, kemudian bijak berinvestasi juga, saya tertarik sama ini pakaian yang beliau-beliau ini kenakan, sahabat Sonora. Ini Pak Alvan, Pak Teddy ini pakai baju pangsi. Iya. Baju pangsi. Itu ini memang tematik di kantor OJK. Setiap Kamis ini pakai baju adat Sunda gitu. Iya, betul. Jadi di OJK ada kebijakan untuk berpakaian. Oh, jadi tematik Senin ya. itu ada baju biasa berdasi gitu. Oke. Kalau hari formal lah ya itu ya. Keseharian. Hari Selasa kita berbatik. Selasa batik. Oke. Hari Rabu untuk di Bandung atasan putih, bawahnya hitam. Oke. Atasan putih, bawah hitam. Untuk hari Kamis kita Kamis Nyunda. Kamis Nyunda. Sama dengan ini ya, program pemerintah provinsi Jawa Barat ya. Betul. Kamis Nyundanya. Oke. Pakai pangsi. Kalau perempuannya pakai kebaya. Iya. Kebaya. Wah, asik. Berarti hari ini spesial ya, karena bertepatan sama Hari Kartini. Betul. Wah, dandannya kayaknya yang karyawatinya lumayan repot kali ya. Gak rilis ya pastinya. Ya, kayak mau kondangan. Mau kondangan ya. Tinggal sama musik degungnya di kantornya. Oke. Hari Jumatnya pakai apa? Kalau Jumat casual. Kaos kerah gitu kayak gitu boleh ya? Boleh. Oh, oke. Sabtu libur ya, Sabtu malam libur. Healing, bagian healingnya kalau Sabtu banyak. Oke, sahabat Sonora, kita sebelum kita lebih tajam ke waspada investasi, terutama yang belakangan ini juga cukup marak ya sahabat Sonora ya. Investasi bodong banyak. Itu sepertinya selalu ada, iya kan? Iya.
tiap tahun tuh pasti ada kejadian itu gitu ya. Betul. Ada yang tertipu lah, ada yang penghimpun dananya kabur lah, nggak macam-macam lah. Oke, tapi sebelum ke situ yang lebih tajam, Anda penting tahu juga sebenarnya investasi itu apa gitu ya. Sering dengar, ya mesti kita runut lagi lah ya, Ya. Pak Alvan ya, Pak Teddy ya, Ya. terkait dengan investasi. Nah ini kita mulai dari investasinya sendiri. Itu investasi itu apa sih sebetulnya nih? Kalau investasi itu Hmm. menurut pengertiannya adalah aktivitas menyimpan Hmm. atau menempatkan dana Ya. pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan dimaksud akan menimbulkan keuntungan Hmm. atau peningkatan nilai investasi. Oke. Gitu. Jadi seorang yang berinvestasi disebut sebagai investor atau Hmm. penanam modal. Hmm. Gitu. Nah, investasi juga erat kaitannya dengan bisnis. Oke, bisnis Namun ya. di luar itu ada banyak investasi yang tidak terikat dengan bisnis juga sebetulnya. Hmm. Nah, ada banyak investasi non bisnis yang belakangan diminati oleh masyarakat dengan tujuan investasi untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki. Ya, ya betul ya. Gitu. Bentuknya bisa apa saja ya kira-kira kalau investasi? Sebetulnya kan sekarang tuh investasi yang dikenal bermain saham gitu ya, saham. Kemudian kalau zaman dulu tuh orang zaman dulu tuh emas. Sekarang logam mulia gitu Logam ya. mulia betul. Kemudian juga properti. Properti ya betul. Itu zaman-zaman dulu gitu kan. Nah sekarang dengan berkembangnya zaman teknologi ada yang lain nih. Ada pilihan lain ya buat masyarakat betul. juga ya, banyak Reksadana, kemudian surat berharga kalau teman-teman mungkin ori ya, obligasi Indonesia itu termasuk gitu. Ini macam-macam. Nah bahkan sekarang secara online pun banyak gitu, ada ya, gitu kan. betul. Nah itu mungkin yang kemarin sempat rame-rame itu. Aduh itu rame ya. Tapi rame-ramenya makin ini ya, rame-rame yang tidak mengenakan itu ya. Iya. Untuk si pelakunya. Aduh. Oke, nanti bisa kupas juga tuh tentang itu juga ya, lebih tajam juga. Tapi ya, intinya adalah investasi ini siapapun bisa melakukan ini ya. Betul. Siapapun bisa. Kalau dulu tadi disebutkan memang cara-cara investasi yang apa ya, tradisional lah ya gitu ya. Bisa dibilang begitu ya. Betul. Orang dulu itu zaman dulu itu emas gitu ya. Terus properti atau tanah gitu kan biasanya ya. Tapi itu sepertinya sampai sekarang pun masih ya, kecenderungan orang itu cukup banyak juga ke situ ya. Betul. Sebetulnya kalau kita perhatikan inflasi itu kata kuncinya tuh biasanya waktunya panjang ya gitu ya. Ya betul. Sehingga memang kalau sekarang kan mungkin orang tergiur karena banyak pemberitaan yang investasi itu seolah-olah cepat gitu. Nah, bedanya itu aja. Jadi kalau investasi itu pasti jangkauannya panjang biasanya ya. Betul. Orang sekarang mah banyak yang pengen serba instan ya kayaknya. Ini bisa untung cepat gitu ya. Iya. Ini berlipat-lipat untungnya dalam jangka waktu berapa lama nih bisa kembali uang atau bisa lebihnya berapa gitu ya. Karena suka begitu ya sekarang tergiring ke situ ya. Betul. Mungkin karena kebutuhan juga makin meningkat juga kali ya. Ya mungkin termasuk sekarang perannya media sosial kan seolah-olah benar ya. Jadi menarik, wah bisa cepat ya gitu. Investasi main apalah gitu, trading apa ya, kemudian diberitakannya langsung dapat keuntungannya besar gitu ya. Padahal masyarakat belum terlalu paham juga dengan yang dimaksud oleh investasi itu gitu yang digembar-gemborkan. Iya betul ya. Yang pasti itu berkaitan juga dengan teknologi, berkaitan juga dengan yang itu nggak bisa dihindari juga ya, kemajuan teknologi canggih itu ya. Karena secara online itu bisa dilakukan begitu ya, dan secara online juga orang bisa terjerumus juga tadi ya kalau nggak paham banget begitu ya. Betul. Oke. Nah terkait dengan investasi, kalau menurut Pak Alvan atau Pak Teddy begitu ya, investasi itu tiap orang perlu nggak sih? Karena kan apalagi sekarang nih kalau dikaitkan sama momentum sekarang, orang kan akan banyak pengeluaran nih ketika menghadapi hari raya Lebaran, Idul Fitri ya. Kemudian artinya nantinya next lagi ada sudah di depan itu halal bihalal dan segala macam, mungkin melakukan perjalanan luar kota dan segala macam. Nah kalau di konteks yang dikaitkan dengan ke situ, apa investasi ini harus melirik juga momen atau gimana? Kalau dilihat kan sebetulnya kalau kita ingat ya zaman dulu kita kan dibiasakan orang tua kita bilang nabung gitu ya. Ya benar. Betul kan? Nah sebenarnya investasi ini
level lebih tingginya dari tabungan, dari Oh, menabung dari gitu kan. menabung ya. Oke. Dia sama mengharapkan ada return yang lebih besar dibanding tabungan sebetulnya gitu kan. Iya, iya, betul. Nah, maka pemahamannya harus harus pas dulu nih gitu kan. Nah, tujuannya tadi selain kita punya tabungan yang aman, tentunya dengan berinvestasi itu akan menghasilkan yang lebih dibanding tabungan. Ya, betul. Kalau kita mau ini juga kan tabungan tuh kalau ada bunga berapa sih gitu ya. Ya. Nah, sementara untuk investasi memang bedanya dari sana akan ada hasilnya gitu kan. Dari mungkin kenaikan harga gitu. Ya, makanya tadi kata kuncinya adalah jangka waktunya relatif panjang. Gitu. Tidak menutup kemungkinan sih ada yang bisa lebih pendek juga. Iya, iya, betul. Tapi tetap tidak yang instan gitu. Iya, iya, betul ya. Kecenderungannya akan panjang jangka waktunya ya, gitu ya. Sehingga memang perlu direncanakan investasi itu tujuannya untuk apa, gitu, sehingga terukur. Contoh yang paling mudah kan kita pasti menyiapkan untuk biaya sekolah, ya, betul. pendidikan anak dari mungkin SD, kemudian nanti SMP, SMA sampai dengan kuliah. Itu memerlukan biaya yang cukup besar. Nah, investasi bisa jadi salah satu solusi untuk menyiapkan dana itu. Gitu mungkin. Tapi gimana caranya kalau misalnya sekarang ya katakan kita ilustrasikan lah misalnya ya Kang ya, ketika seseorang atau satu keluarga ini pendapatannya atau income-nya juga minim, katakanlah begitu, apakah memang perlu juga investasi gitu kan? Kalau pastinya tentu perlu ya. Tetap perlu ya sebetulnya ya. Betul. Sama kayak karena itu tadi jangka panjang nanti bisa bermanfaatnya kerasanya lagi dia. Betul. Karena kalau tidak diikuti dengan menyiapkan dana tadi gitu, dengan adanya inflasi, gitu, mungkin nanti tidak lagi memadai dana yang disiapkan. Gitu. Ya kalau tabungan ya bentuknya kan pasti ya gitu, seperti itu. Betul. Dengan investasi kan taruh tadi investasi pada emas, pada properti tanah misalnya. Itu. Mungkin saham akan ada kenaikan saham, obligasi juga ada return yang lebih dibanding tabungan, sehingga investasi tetap itu diperlukan untuk kita semua menyiapkan kebutuhan di masa depan. Oh benar ya. Tapi kalau saya prefer, walaupun nggak ditanya begitu, investasi saya cenderung ke tanah loh. Tanah itu kan nggak merosot, harganya tiap tahun akan selalu naik kalau tanah itu kan. Iya, betul. Tapi masalahnya kan lagi-lagi kan kembali ke masing-masing individu kan ya. Bentuk investasi mana yang menurutnya baik, menurutnya tadi ya ada memenuhi kategori atau kriteria tadi jangka panjang dan seterusnya gitu ya. Bagaimana kita tahu investasi yang cocok buat kita, yang aman buat kita, kira-kira apa yang perlu diketahui kurang lebih? Ya kalau maafan. Investasi ya. Jadi memang kalau investasi itu kan tergantung tujuan. Tapi kalau Kang Hakim bilang bahwa prefer ke tanah gitu. Nah, menarik tanah memang dan harganya kan jarang merosot kecuali ada di lokasi bencana gitu. Ya, betul ya itu ya. Tapi kan untuk menjualnya ketika harganya sudah tinggi kan agak sedikit sulit. Makan waktu juga tax time itu ya, betul. Iya, jadi kan banyak negonya, kemudian prosesnya panjang yang bisa lakukan. Iya betul. Cenderung nggak bisa dicairkan dengan cepat. Iya benar. Jadi memang tergantung tujuannya. Kalau tujuan investasi itu adalah untuk jangka sangat panjang gitu ya, tanah baik. Bahkan untuk trading pun tanah baik gitu kan, untuk dijual berbelikan. Tapi kalau untuk jangka pendek buat anak sekolah misalnya gitu ya, investasi apa gitu, kalau tanah kayaknya terlalu risky. Karena ketika kita butuh itu proses yang untuk mencairkannya agak panjang gitu. Iya, betul. Mungkin logam mulia lebih cocok. Jadi apapun investasi itu sebenarnya baik gitu ya, disesuaikan dengan tujuannya. Jadi kalau Pak Teddy sebelumnya bilang ada tabungan, ada investasi, keduanya penting. Jadi tabungan itu adalah untuk dana darurat, investasi itu untuk rencana yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Jadi
mau tanah, mau logam mulia, sebenarnya itu bagus tergantung tujuannya. Tujuannya dulu ya tetapkan. Jadi biar nggak bingung juga nih mau spend money-nya kemana gitu ya, menghabiskan uangnya atau menanamkan uangnya kemana gitu ya. Tujuannya apa dulu gitu ya. Jadi supaya lebih fokus juga ya. Iya. Jadi nggak asal beli juga gitu ya, betul ya. Sama mungkin ini, kalau tadi kan tanya kalau akan kan lebih ke tanah gitu ya. Ya. Sebetulnya balik lagi ke profil masing-masing orang. Gitu kan. Mungkin ada yang cenderung untuk aman, ada yang agak sedikit beresiko, maka investasinya akan menyesuaikan dengan tadi profil investasi diri sendiri masing-masing. Kemudian perlu juga untuk bisa memilih jenis dan produk yang sesuai dengan kebutuhan. Tadi ada yang mungkin butuhnya properti aja gitu, ada yang mau saham, ada yang mau ke obligasi gitu, atau ke LM misalnya gitu kan. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah aspek legalitasnya. Legalitasnya, ya. Misalkan ada yang mau dengan tadi online ya, harus jelas dulu nih gitu platformnya yang digunakannya gitu kan. Kemudian apa yang ditawarkannya. Nah, kemudian juga pahami siapa regulasinya, regulatornya gitu ya. Ada yang mungkin memang diatur di OJK gitu kan, kemudian ada yang di luar OJK juga gitu kan. Nah, maka harus paham dulu nih siapa regulatornya. Nah, kemudian yang perlu juga adalah membaca dengan seksama ketentuan yang berkaitan dengan produk itu. Mungkin dari yang ditawarkan tuh ada penjelasannya dari masing-masing itu seperti apa investasi yang ditawarkan gitu ya. Betul. Nah, kemudian kalau masih ragu gitu atau bingung, maka harus mencari lebih banyak lagi informasi terhadap penawaran-penawaran investasi. Nah, baru bisa menentukan mana yang cocok gitu. Itu mungkin yang itu ya. Jadi yang diperlukan. Ada masing-masing punya profil investasinya sendiri tiap orang ini, tiap individu itu ya. Betul. Kita break dulu. Nanti kita kupas juga kira-kira kapan momen yang tepat untuk melakukan investasi. Apakah sekarang termasuk juga tepat nih di saat momentum menjelang Lebaran misalnya, tapi ada peluang juga buat melakukan investasi misalnya. Apakah bisa langsung lanjut aja atau gimana, nanti sarannya Pak Teddy ya, Pak Alvan ya. Termasuk juga ini nih yang juga penting diperhatikan terhadap waspada investasi bodong. Nanti kita kupas juga tentang itu ya. Karena ini ada pertanyaan juga, saya harus bacakan dulu ya Pak Teddy, kita cicil ya Pak Alvan ya. Ini yang masuk dia berkaitan juga. Selamat sore dari 1251 dari Pak Agung Cicalengka. Tanyanya begini, selamat sore, ini berkaca dari kasus DS dan IK. DS dan IK. Itu ya. Nangkep ya? DS dan IK. Itu bagaimana kita tahu investasi yang aman dan menguntungkan? Lalu kemana cari infonya? Itu dari Pak Agung. Cari investasi. Ini persis banget ya, bagaimana dengan supaya kita berinvestasi yang aman tuh kumaha. Dan investasi itu apa memang ada resiko atau tidak sih sebetulnya kalau berinvestasi ya? Next lagi pertanyaannya satu lagi ya. Ini dari sebentar nih, dari 1013 dari Ayu pada suka mau tanya, apa saran OJK untuk kami orang yang awam yang masih kurang kurang pemahamannya tentang investasi. Harus bagaimana kira-kira langkah pertamanya dan faktor apa yang harus paling dipahami atau dimengerti supaya tidak tertipu. Nah, ini berkaitan sama tadi ya, waspada investasi bodong ya. Iya. Tangkap ya ini ya pertanyaannya ya. Jawabnya tentu kita harus break dulu selepas iklan yang berikut ini ya. Kayaknya habis iklan kita lanjut lagi masuk ya Pak ya. Berapa lama iklan? Ini sebentar, 3 menitan. 3 menitan. Ya. Kita masuk jawab pertanyaan. Langsung jawab pertanyaan. Gimana? Siap. Sambil nanti bisa kita lanjut lagi kan, itu ada di poin-poin ini juga ya. Iya, betul. Jadi bisa disambil lah kita nyicil juga. Supaya materinya bisa tersampaikan semua. 2 pertanyaan
pertanyaan dulu ya. Ya, oke dulu pertanyaan. Bagaimana Investasi yang aman. ya. Kemudian untuk langkah pertama bagi orang yang awam, ini maksudnya kayaknya investasi ini ya, yang kalau yang saya nangkep nih investasi yang secara online lah gitu, kayak mungkin trading atau saham, mungkin begitu kalau yang saya tangkap ya di sini ya, karena apa nih, untuk orang-orang awam yang masih kurang paham tentang investasi, harus bagaimana, faktor apa yang harus paling dipahami supaya tidak tertipu. Sebenarnya sih yang pertama bisa ngecek dulu dia terdaftar di OJK atau tidak ya. Itu sih sebenarnya regulatornya apa gitu. Kalau yang sifatnya tadi ya menghimpun dana. Betul. Karena ada yang di OJK, ada yang di luar OJK gitu. Nah, tentu mengecek dulu regulator siapa gitu. Iya. Kalau ini OJK bisa nanya ke OJK itu kan. Kalau di luar OJK ya tergantung mana ya Bapakti gitu, misalnya kalau yang ada juga sih ya, banyak Bapakti iya. gitu karena izinnya di sana. Jadi agak sulit juga tuh. Iya mungkin itu ya yang apa yang mereka jadikan itu celah ya untuk masyarakat gaptek juga misalnya kan. Iya. Gaptek terus kurang paham, tergiur iming-iming keuntungan, profit mungkin yang luar biasa. Iya, kejebur udah. Nanti Alvan dulu yang coba jawab, nanti saya tambahin. Saya sambil mikir apa gitu. Ini investasi yang aman. Oke, Alvan ya. Siap. Oke. Baik, 93,3 FM Sonora Bandung, kita masih lanjut sahabat Sonora ya. Waspada investasi bodong dan bijak investasi yang aman bersama OJK, Kantor Perwakilan Jawa Barat, OJK Jawa Barat ya. Atau lebih tepatnya penyebutannya Kantor Perwakilan Regional 2 OJK Jawa Barat atau apa? Kalau kita Kantor Regional 2 Jawa Barat. Oh, Kantor Regional 2 Jawa Barat, OJK. Begitu ya. Oh, oke. Nah, yang pasti masih bersama Pak Teddy, Kepala Bagian Pengawasan Perbankan Kantor Regional 2 Jawa Barat OJK, dan juga Pak Alvan Jamin Pane, Kepala Subbagian Pengawasan Perbankan Kantor Regional 2 Jawa Barat OJK. Baik, kita langsung saja tadi menjawab pertanyaan yang tertunda dari sahabat Sonora ya di SMS yang kurang lebih tadi dari Pak Agung Cicalengka, berkaca dari kasus DS dan IKA, itu bagaimana kita bisa tahu investasi yang aman dan menguntungkan, kemana cari infonya. Siapa dulu? Pak Alvan dulu, silakan. Boleh ya, Pak Agung Cicalengka ya. Tadi kalau kita berkaca dari kasusnya DS dan IKA yang seru itu kemarin gitu. Seru banget itu ya. Seru banget, rame kan. Nah, itu rata-rata yang mengalami kerugian itu memang tergiur dengan keuntungan yang besar dalam jangka waktu yang cepat. Belum lagi influencernya kan. Kencang banget kan, bawa supercar, superbike gitu kan, siapa yang nggak mau gitu. Ngiler. Memang jadi kunci pertama adalah jangan tergiur dengan keuntungan yang tidak wajar. Itu ya. Jadi kalau keuntungannya udah mulai nggak wajar tuh, naruh 1 juta dalam waktu 5 hari jadi 8 juta, nah itu nggak wajar itu ya sebenarnya. Sebenarnya gitu kan, nggak ada investasi yang returnnya sebesar itu. Jangan jagain lilin itu mah. Iya, benar, malam-malam hilang aja kan. Nah, jadi itu yang pertama, jangan tergiur dengan keuntungan yang nggak wajar. Nggak wajar itu. Berikutnya adalah pastikan orang atau lembaga yang kita taruh dananya, kita investasikan di dalamnya adalah lembaga yang mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
Oke, mendapatkan izin dari pihak berwenang. Dari mana saja? Nah, Termasuk dari OJK? Termasuk dari OJK. Ada Oke. Bank Indonesia, ada OJK, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti, kemudian ada Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, jadi jangan ragu untuk melakukan riset. Kita cek and recheck lagi, riset ya. Apakah tempat kita naruh uang ini, lembaga tempat kita naruh uang atau orang tempat kita naruh uang ini memang berizin dari lembaga-lembaga yang berwenang. Nah, jadi kuncinya selain tergiur juga kita pastikan bahwa lembaga ini ada yang ngawasin. Ada yang ngawasin sehingga kita kalau ada permasalahan kita tahu untuk mengadu atau menyampaikan komplain ke mana. Ya, betul. Itu kiranya. Nah, kemudian ada beberapa tips lagi sebenarnya untuk menghindari investasi bodong ini. Jadi selain tadi kita cek and recheck, kemudian jangan tergiur dengan dengan keuntungan yang gitu ya. Nggak wajar ya. Dan kalau nanti ada yang mengiming-iming bahwa nanti balik modal dalam waktu 2 bulan gitu kan ya. Nah, waktu yang relatif singkat lah ya gitu ya. Singkat. Nah, itu juga kemungkinan besar dalam investasi yang berbahaya. Nah, gitu. Jadi sebenarnya cukup mudah kalau kita mau melakukan beberapa riset atau beberapa check and recheck tadi dan tahan emosinya, jangan tergiur dengan hal-halnya. Itu dia ya. Banyak yang nggak bisa nahan kayaknya. Itu dia. Karena memang tadi Kak Hakim bilang bahwa influencer juga cukup berpengaruh. Itu dia ya. Oh, si itu juga begini kan. Oh, si ini juga begini. Jadi aja ke bawah kan sugesti. Tapi bagus ada kasus yang kemarin itu sehingga masyarakat jadi jauh lebih berhati-hati sekarang. Iya, betul. Ya tinggal memaknainya itu ya, masyarakat jadi maknai itu sebuah pelajaran berharga sebetulnya ya. Betul. Karena ternyata yang tersangkut itu bisa kemana-mana juga tuh yang jadi terproses hukum gitu ya. Betul. Keluarganya kena juga. Nyebar kan. Nyebar. Yang dikasih uang sama dia juga kena diperiksa polisi juga. Balikin duit gitu kan. Harus balikin duit. Aduh. Walaupun ya itu debatable gitu ya. Yang diberi beralasan, ya masa saya mau tanya ini uangnya dari mana, nggak bisa juga gitu kan gitu ya. Tapi ini pelajaran yang sangat-sangat berharga bahwa ya kita harus lebih hati-hati gitu. Ini ya begitu ya. Betul ya. Oke, itu Pak Agung ya. Kemudian oh ya, ini untuk cari info yang aman kira-kira untuk ketika akan melakukan investasi ya. Investasi dalam arti ini ya semacam tadi ya trading misalnya atau menyertakan sejumlah uang, sejumlah modal gitu ya sebagai investasi. Nah, itu apa? Cari-cari infonya kemana tuh yang biar supaya kita regret aman gitu. Baik, untuk yang mungkin kalau itu industri jasa keuangan bisa cek di OJK. Yang pertama OJK dulu, terdaftar atau tidak ya di OJK ya. Oke. Bisa menghubungi 157. 157. Tuh, catat sahabat Sonora ya, 157. Kalaupun nanti ternyata itu bukan di OJK, teman-teman sahabat Sonora bisa dapat informasi bahwa itu tidak di bawah pengawasan OJK misalnya gitu, sehingga betul. bisa mencoba mencari ke tempat lain tadi apakah itu di Bapepti, Koperasi dan UKM atau di Bank Indonesia gitu, sehingga bisa mendapatkan informasi sebelum melakukan investasi. Intinya kalau mereka yang sebutlah yang menghimpun dana investasi itu kalau sudah terdaftar di instansi resmi ya atau badan resmi itu relatif aman ya seperti itu aja patokannya ya. Betul. Yang berizin pastinya lebih aman. Ya, lebih aman. Kalau ilegal udah pasti itu. Ya udah pasti itu memang nggak gitu, risikonya ya. Iya, betul. Jadi begitu cek and recheck, oh ini ternyata terdaftar, oke. Pahami lagi begitu ya cara investasinya dan segala macamnya. Tapi begitu sudah tidak terdaftar ya sudah tinggalkan ya. Betul. Mendingan begitu ya. Iya. Daripada resikonya. Tapi kadang-kadang ya itu tadi tergiur ya. Tergiur dengan iming-iming yang nggak logis gitu ya. Malah kepancing gitu ya. Orang jadi malah walaupun ilegal mau aja berinvestasi gitu ya. Akhirnya boborot itu ya. Malah jadi bangkrut gitu ya karena tadi tertipu bisa jadi segala macam. Oke, itu saja patokannya. Untuk Pak Agung cukup jelas ya. Next lagi dari tadi dari Ayu pada suka. Nah, ini untuk memulai apa saran dari OJK untuk kami yang awam masih kurang begitu paham tentang bidang investasi. Harus bagaimana langkah pertamanya? Faktor apa yang perlu paling dipahami supaya tidak tertipu? Nah, itu tadi kurang lebih juga sudah disinggung. Tapi mau ditambahin silakan.
yang pasti harus mengenali resikonya. Nah, investasi itu pasti ada resiko. Semua ada resiko. Semua ada resiko. Tidak ada hidup aja beresiko ya. Betul, gitu kan. Pasti pacaran aja beresiko. Nah, makanya supaya apa istilahnya memahami memang harus mencari tahu dulu gitu kan. Sebanyak mungkin ya. Sebanyak mungkin. Betul. Mungkin kita tidak menyadari bahwa kita melakukan investasi gitu. Sederhana tadi ya. Kayak membeli emas gitu, membeli properti itu termasuk bagian gitu kan. Batu akik investasi juga kan? Itu nggak bisa. Itu spekulasi. Spekulasi. Betul. Iya benar ya. Pada saat mau memulai investasi yang pertama sih tadi mencari dulu informasi sebanyak-banyaknya, kemudian juga mengenali lembaga gitu ya yang menawarkan investasinya, kemudian produknya juga pelajari. Nah, baru nanti mengukur, balik lagi yang tadi awal, kenali profil diri masing-masing. Tadi kan ada yang berani untuk beresiko tinggi, ada yang rendah gitu kan. Dan tadi yang sempat disampaikan oleh Alvan, bahwa kalau ada yang menjanjikan keuntungan tidak wajar, itu sudah pasti beresiko tinggi dan mungkin itu bodong gitu ilegal, kan, atau ilegal atau yang tidak mungkin itu apa istilahnya seperti itu gitu. Jadi ya perlu sangat hati-hati untuk memulai. Oke, intinya teliti, pahami betul tadi ya profil investasi termasuk mana Anda sahabat Sonora ya. Jadi ya mau tidak mau kan ya namanya juga kita mengeluarkan uang. Ya harus pasti juga ya, jelas ini uangnya kemana, dipakai apa gitu ya. Dan nanti kira-kira hasilnya apa, begitu kan? Dan tujuannya. Tujuannya itu. Tujuannya untuk benar, apa? Ya, benar. Berapa lama kira-kira? Berapa gitu lama kan? kira-kira? Nah, kemudian instrumennya apa yang cocok? Ya, gitu benar kan? ya. Dari sekian banyak yang bisa dilakukan untuk investasi, mana yang memang sesuai dengan kebutuhan tadi. Tujuan, jangka waktu, profil resiko masing-masing, dan satu lagi yang terakhir nih. Nah, sumbernya ya harus dari penghasilan sendiri. Nah, ini jangan sumber dana untuk investasi. Untuk dari berhutang gitu ya. Oh iya, repot juga ya kalau berhutang gitu banyak. Kan. Udah ngambil taruh pinjol gitu ya, pinjol. Nah, itu dia. Tergiur dengan keuntungan, taunya ilegal, bodoh. Aduh, belum dikejar pinjolnya juga, debt collectornya ya. Itu. Iya, bener ya. Jadi investasi jangan sumber dananya jangan dari ngutang lah ya. Betul. Karena betul ya, kalau ngutang kan dia harus ditagih, kita harus bayar utang, ada jangka waktu dan harus dibayar kan. Betul. Jumlahnya sekian. Sementara investasi itu nggak bisa diprediksi kan, misalnya. Iya. Artinya kan apalagi manjang gitu kan. Iya. Bulan depan siapa tahu misalnya menguntungkan atau tidak gitu ya, atau terjual atau tidak gitu ya, barang investasi. Betul. Malah jadi kedodoran nanti keteteran yang nggak bisa kebayar tadi ya, yang ngutang tadi. Makanya jangan ngutang buat investasi ya. Intinya gitu. Oke, ini tentang sumber dana juga menarik. Sumber dana lain apa sih yang sebaiknya untuk investasi nih, Kang? Kalau sumber dana memang selain tadi ya dari penghasilan, bagusnya dari situ lah ya supaya tertakar ya, bisa menakar diri lah gitu ya. Betul. Nah, kira-kira sumber ini buat sumber dana buat investasi sebaiknya dari mana? Memang kalau yang disarankan itu memang dari pendapatan. Pendapatan sih ya sebetulnya. Nah, kalaupun nanti sudah dari investasi atau tabungan itu sudah ada hasil, kemudian mau digunakan lagi untuk investasi, bisa gitu. Yang tidak disarankan tadi, jangan dari pinjaman. Ngutang ya, nggak boleh jangan ngutang gitu lah. Betul-betul harus uang dingin yang memang sudah dialokasikannya memang apa istilahnya, uang dingin ya. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari sudah, untuk misalkan dana daruratnya sudah, kemudian mungkin ada yang jangka menengahnya juga sudah dialokasikan, nah baru sisanya itu alokasi untuk investasi. Itu ya baru ya. Jadi kan itu tidak mengganggu dapur yang lain lah. Betul. Gitu ya gitu. Oke. Dan tujuan itu yang terpenting juga ya, karena jangan sampai nanti tidak menetapkan tujuan nanti malah bingung sendiri ya. Bisa bingung sih. Contohnya gampang tadi buat anak sekolah misalnya, nanti dia sudah sampai SMP, SMA, kuliah misalnya ya.
investasi yang cocok mana nih kira-kira ya bentuknya gitu Iya. ya. Oke. Oke, next lagi ada pertanyaan dari siapa nih? Dari Good. Mohon prediksi dong. Tahun ini investasi itu bagus di emas, tanah atau rumah? Wah, ini nih prediksinya. Prediksi. Tapi jawabnya selepas ini ya, iklan dulu ya. Kami break dulu sejenak ya. Ini kita satu sesi lagi, langsung masuk aja nih kayaknya Pak ya. Yang ini belum ke ini ya. Iya. Kalau lagu sayang, mendingan kasih buat edukasi informasi nih. Yang belum terkupas tadi apa sumber dana udah sebagian. Oh iya, ini tentang permasalahan yang mungkin yang kemarin-kemarin yang rame juga pinjol gini, yang mungkin sempat dicoba diatasi begitu oleh OJK. Tapi sebenarnya kalau dalam posisi ini OJK perannya sebagai kan kalau penindakan kan polisi nih kalau kasus hukum. Iya. Nah kalau masyarakat nih melapor ke OJK misalnya soal pinjol misalnya, itu bisa saja melapor ke OJK gitu atau gimana? Jadi OJK itu bisa menindak sebetulnya, tapi yang memang di bawah pengaturan dan pengawasan OJK. Oh, dan terdaftar itu ya itunya ya di OJK. Betul. Misalnya pinjol yang legal kan ada. Yang legal ada betul. Itu sudah ditindak langsung oleh OJK. Tapi kalau tidak berizin itu nggak bisa. Nah ini gitu penting kan? tahu nih. Tetap akhirnya kepolisian lah atau apa istilahnya yang berwenang gitu ya. Yang berwenang yang ini. Tapi koordinasi itu dengan OJK ini tetap ada, mungkin sebagai apa istilahnya untuk informasi gitu kan, betul. Itu tetap dengan OJK. Betul. Ini kalau tindakan ya. Karena katakanlah yang si penghimpun dana bodong itu tadi, investasi bodong itu kan menghimpun dana dari masyarakat ya. Iya. Ketika dia menghimpun dana tentu harus dalam pengawasan OJK kan. Iya. Iya. Menghimpun dana dari masyarakat kan. Betul. Ini kita ini ya yang permasalahan. Ya, permasalahan bisa lari juga ke situ. Ya. Termasuk ini yang mungkin ada saran kira-kira investasi yang oke tahun ini sekarang. Kalau prediksi kan sebetulnya tidak ada yang bisa diprediksi. Keren benar gitu aja benar. Tapi kalau lihat ininya memang orang tua zaman dulu itu yang paling aman sih. Balik lagi yang situ ya. Emas ya. Seperti walaupun sekarang seperti karena COVID ya, orang lebih betul nahan cash dibanding properti, makanya banyak yang nggak laku kan. Betul. Tapi kalau emas enggak, cairin bisa kapan aja. Iya gitu kan ya. Dan harganya sekarang naik turun. Itu lebih menarik. Benar. Dan kalau turun pun emas tuh dikit aja kan turunnya ya. Iya. Nextnya naik lagi. Turun Ya, terus kalau lama tapi kalau kuncinya tadi kan sebetulnya jangka panjang. Iya. Nah, kalau emas karena ada pasarnya, ada apa istilahnya? Kita ada Antam. Jadi data itu beberapa tahun ke belakang pun ada. Itu ya, terrekod ya. Iya, makanya kalau mau ngecek ya paling gampang adalah lihat pergerakan harganya itu seperti apa. Jadi kalau emas itu bisa kelihatan tuh naik turun tapi hasilnya naik lagi. Dan nggak turun ke posisi yang terendah gitu. Oke. Gitu. Makanya memang paling aman emas sih. Emas ya. Paling aman. Bebas terlepas dari sekarang kan banyak emas Antam, emas macam-macam tuh ya, yang dia hanya bisa menerima jual belinya brand itu gitu loh. Iya. Kenapa dia lebih ini karena ada apa istilahnya sertifikat. Oh iya. Antam itu bersertifikat. Yang tidak bersertifikat ada, cuman harganya beda gitu kan. Iya. Itu balik lagi. Kalau ingin yang aman ya yang bersertifikat tadi ya, dan nilainya pun lebih baik. Yang beresiko sekarang ada emas yang virtual. Pernah? Iya, pernah. Nabung emas tapi nggak ada ininya kan bentuknya. Nah itu saya nggak tahu. Itu perlu waspada juga masyarakat ya. Pasti waspada. Cek. Baik, 93,3 FM Sonora Bandung. Kalau ngomongin investasi memang nggak cukup sejam loh. Tadi kita seiring break iklan sempat ngobrol juga tadi yang tanyain oleh Igun tadi ya soal prediksi tahun ini. Kira-kira saran dari teman-teman dari OJK
di bidang apa, di investasinya, tanah, emas atau rumah. Tapi sebenarnya balik lagi, mungkin Anda perlu tahu juga ya peran OJK itu sebetulnya apa? Apa sebagai ini yang bisa memprediksi bisnis yang bagus atau apa? Tupoksinya seperti Iya, apa Pak Teddy? baik. OJK itu mengatur, mengawasi dan melindungi gitu. Oke. Jadi tidak membuat prediksi gitu ya. Ya, kalau pertanyaan tadi prediksi seperti apa gitu ya. Ya, Terus terang untuk investasi itu sulit untuk diprediksi sebetulnya. itu ya benar ya. Iya, betul. Hmm. Hampir ya eh, data informasi itu ada, Mm-mm. bisa digunakan untuk prediksi, tapi apakah bisa dipegang? Ya semua tergantung sama masing-masing. Balik lagi Ya, gitu kan. betul ya, betul ya. Tadi profil resikonya masing-masing seperti apa gitu. Kayak kalau dibilang prediksi, kita nggak bisa prediksi dengan pasti gitu. Pasti juga ya, Iya benar. betul. Cuman semua pasti akan ada informasi yang bisa didapatkan untuk melakukan apa ya, penelitian dan prediksi yang Ya, diperlukan betul. oleh masing-masing gitu kan. Iya, betul, betul ya. Kalau tadi pertanyaan misalnya Kang Igun ya, dari emas, tanah atau rumah? properti gitu ya, rumah gitu kan. Ya semuanya bisa dipelajari sudah. Kalau Iya, emas betul. itu ada datanya, informasinya. Kalau di kita kan ada Antam ya, Antam, Ya, kemudian yang lain Antam. juga itu bisa dibuka dan bisa dilihat tuh pergerakan harga emas sampai berapa tahun ke belakang gitu. Nah itu kan kelihatan, dan mungkin bisa dibikin prediksi dari situ. Oh Gitu iya kan. ya, betul Dari ya. masing-masing tuh Kecenderungannya bisa dianalisis lah ya gitu ya. ya. Ah, Betul. betul, betul. Properti mungkin ada datanya, cuman tidak ada yang mengunggulkan secara khusus gitu. Iya, iya, betul. Karena kan properti juga atau rumah tanah tuh lokasi menentukan kan, sangat menentukan. strategis, ada strategis gitu kan. Jadi itu agak lebih sulit. Tapi kalau kita lihat di tiga jenis tadi, kecenderungannya harga naik gitu kan. Iya, betul. Jarang turun, kecuali kalau properti kayak bencana alam mungkin bencana ya. alam gitu ya, Betul, atau tadi kata Bang. yang Betul. Surabaya Lapindo itu kan. Ya, Karena itu kemudian jadi turun harganya gitu. betul, betul. Mungkin itu sih Ya, yang betul, bisa diprediksinya gitu ya. Nah, balik lagi ke tujuannya apa ya gitu ya Iya, kali. gitu. Gitu sebenarnya kata Betul. kuncinya. Tujuannya apa? Jadi Anda bisa menentukan nanti bentuk investasinya apa, Ya. sesuai dengan tujuan tadi. Oke, nah tadi agak nyentil soal pinjol. Ada pertanyaan sedikit. Itu pernah nggak sih dari OJK mendapatkan laporan dari masyarakat tentang pinjaman online yang ilegal dan dianggap meresahkan itu tadi? Dan sebenarnya legal atau enggak sih pinjol itu? Iya. Kalau pinjol ini memang paling banyak sebetulnya. Paling banyak diterima laporannya? Iya, terakhir-terakhir ini ya gitu kan. Oh, oke. Kemudian ya akan dilihat dulu ini pinjaman online yang memang berizin OJK atau tidak. Kalau berizin OJK, kita bisa tindak lanjuti. Sampai pemberian sanksi misalnya ke yang ya, itu. Betul. Oh, oke. Kalau beberapa waktu kebelakang kan ada yang kemudian ditindak oleh OJK gitu ya terhadap pinjol yang berizin gitu. Nah sebenarnya kalau tidak itu biasanya sanksinya apa sih Pak? Itu macam-macam, tergantung dari hasil istilahnya penelitian terhadap penelusuran, penyelidikan dan segala macamnya ya. Betul. Kalau yang paling ini kemarin kalau nggak salah ada yang dicabut izinnya itu. Iya. Jadi udah nggak boleh beroperasi lagi mereka. Itu mungkin yang paling beratnya gitu. Paling berat ya. Nah sementara untuk yang tidak berizin itu ada pihak berwenang lain yang akan menindaklanjuti. Oke. Gitu. Ya, termasuk kepolisian ya barangkali ya diantaranya betul. gitu ya. Gitu. Tapi yang tidak berizin itu katakanlah pinjol yang tidak berizin itu kan iklannya bisa nyisip di banyak ini ya. Kita lagi bersihin virus juga tahu-tahu muncul gitu kan, suka ada begitu. Itu memang apa ya kalau dikatakan saya tanyakan itu boleh atau tidak mereka beriklan, siapa yang berwenang mengawasi itu ya? Nah kalau itu kan memang kebanyakan kalau pinjol yang suka nyisip di iklan gitu ya, tiba-tiba muncul di website atau notifikasi di handphone gitu betul. Itu kan memang nggak ada yang meregulate ya, nggak ada yang mengatur gitu ya. Jadi kalau lalu lintas informasi mungkin Menkominfo gitu ya. Iya betul. Tapi kan membuat aplikasi
kan pinjol itu basisnya aplikasi. Betul. Aplikasi itu kan nggak ada bebas kan, siapa saja boleh. Oh, itu dia ya berarti aplikasi. Jadi memang ditutup satu muncul 1000 gitu. Iya, itu memang benar adanya gitu kan. Jadi kalau kita tutup satu yang pinjol ilegal, ya munculnya lebih banyak lagi gitu kan. Jadi kalau kita bisa bilang rentenir berbasis digital itu agak sedikit sulit dibasmi. Jadi aspek yang kita lakukan ada dua sisi. Jadi selain juga kita membasmi yang ilegal, juga kita memberikan pemahaman bahwa kepada masyarakat bahwa pinjol itu ada yang legal, ada yang ilegal. Per Maret 2022 kemarin yang terdaftar dan berizin di OJK itu ada 102. 102 per Maret ya, saya belum upload lagi. Tapi nanti ketika ada kebutuhan atau memang keinginan pinjol gitu ya, nah itu bisa dicek dulu apakah terdaftar dan berizin, sehingga kalau ada permasalahan di kemudian hari jauh lebih mudah menyelesaikannya dan nggak berlarut-larut. Oke. Itu biasanya kalau yang melaporkan misalnya pinjol yang dilaporkan oleh masyarakat itu apanya sih? Pak Alvan, apa gaya-gaya debt kolektornya atau dia pengen bebas dari utang begitu? Kalau dari masyarakat yang lapor tuh kumaha? Kebanyakannya ya gaya penagihannya. Betul. Si debt kolektor itu lah gitu ya. Kedua mungkin di bunganya. Oke. Ya, bunganya besar atau misalnya ini kok belum rasanya sudah bayar, nggak selesai. Muncul lagi nih tagihan, nggak selesai. Nggak selesai. Itu sih yang paling banyak dilakukan. Dan di sini masyarakat artinya tadi yang menjadi si peminjam itu di posisi yang sangat lemah ya. Karena kan itu sistem. Dia sudah bayar tapi kemudian ditagih lagi ya gimana? Nggak bisa komplain lagi kan si masyarakatnya ya. Itu baru ngadu ke OJK yang gitu ya. Banyak yang karena tahu mungkin ini ada OJK gitu kan. Jadi pengaduan datangnya ke OJK. Nanti dari di OJK akan disaring lah gitu ya. Mana yang memang ini berizin di OJK, mana yang tidak gitu. Jadi giliran ke OJK-nya giliran yang komplain ya. Cukup repot ya itu yang soal pinjol kemarin marak ya. Lumayan. Ya. Repot sekali. Aduh, ini berarti kan kembali lagi ke masyarakatnya ya sebetulnya ya. Iya. Jadi waspada, apalagi pinjaman online itu terdapat atau tidak. Kemudian bisa cek di OJK ya. Bisa telepon langsung 157 tadi ya. 157 betul ya? 157 itu terdaftar di OJK atau tidak. At least kalau udah terdaftar di OJK relatif aman lah gitu ya. Kemudian nanti perhitungan bunganya juga terutama ya. Itu kadang-kadang yang ilegal itu kan tidak kadang katanya 1 bulan tahu 1 minggu udah ditagih katanya kan gitu. Betul. Ya gitu kan banyak komplain gitu ya. Waduh. Oke, itu ya untuk tadi yang sudah bertanya. Jadi waspada. Ini baru juga ditanyakan Ibu Ira, ciri-ciri investasi bodong itu seperti apa? Kita bisa mendapatkan info daftar investasi ilegalnya di mana? Maksudnya supaya tadi ya supaya aware ini investasi bodong atau ini investasi yang legal, itu bisa ke OJK bisa cek juga. Ya, jadi kalau untuk investasi gitu ya, instrumen investasinya bisa dilihat siapa regulatornya. Gitu. Ya itu balik lagi siapa regulatornya. Kalau memang investasinya di instrumen emas gitu ya. Nah, itu kan tergantung instrumennya apa dan regulatornya siapa. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah bisa nggak ngecek ini yang punya platform investasinya bodong apa enggak gitu kan betul. ya. Nah, itu dicek ke regulatornya. Jadi harus di riset dulu memang sebelum melakukan investasi itu. Kita coba periksa dulu siapa yang ngatur platform ini. Kalau platform ini yang ada yang ngaturnya misalnya OJK, maka bisa ditanyakan kepada OJK bahwa itu berizin atau tidak. Iya, betul ya. Tergantung platform instrumennya apa. Kalau pengen investasi di tanah tentu nggak bisa nanya ke kita kan. Tapi nggak bisa nanya juga ke BPN gitu kan. Nah, jadi memang harus riset gitu kan. Jadi kalau mau investasi instrumennya apa? Kalau mau kayak investasi di peer-to-peer lending yang lagi rame fintech gitu misalnya. Fintech ya. Nyinggung fintech sedikit, misalnya peer-to-peer lending kita menaruh dana, nanti dananya disalurkan kepada yang membutuhkan. Gitu, itu banyak banget tuh. Nah itu kan kita juga dapat return kan. Nah, itu investment jangkanya relatif pendek sampai menengah gitu kan. Ya. Nah itu juga ada tuh P2P atau peer-to-peer lending atau fintech yang juga terdaftar di OJK yang saya sebutin 102 sampai dengan bulan Maret 2022. Nah
itu bisa dicek legalitasnya. Ketika ada permasalahan bisa kita tangani pula gitu ya. Tapi kalau nggak terdaftar di OJK ya nggak bisa kita proses, nggak bisa kita pastikan aspek legalitasnya dan harus ke pihak yang berwenang. Ya, betul. Jadi silakan bisa ke polisi atau tadi ya ada yang mungkin lembaga berwenang lainnya juga bisa ditempuh lah begitu ya. Jadi minimal itulah yang buat pegangan buat masyarakat, panduan minimal sudah terdaftar di OJK ya relatif itu bisa aman. Tinggal cermati juga tadinya produknya ya, produk investasinya seperti apa, mekanisme penghitungan bunga dan segala macamnya gitu ya, pahami betul gitu, jangan sampai nanti asal ngikut aja, temannya ikut tadi ya gara-gara si influencer tuh teriming-imingi, wah ikut aja tanpa pahami betul gitu ya bentuk investasinya. Oke, itu Bu Ira ya. Kemudian juga untuk di sosial media atau website OJK masyarakat bisa cek juga di situ ya secara online ke website misalnya. Ada lembaga keuangan apa ini terdaftar nggak di OJK misalnya? Bisa termasuk yang pinjol tadi bisa cek di website kita. Jadi tinggal masuk ojk.go.id. Nanti ada menunya untuk mengecek daftar lembaga keuangan yang ada atau diawasi oleh kita. Oke, itu aja intinya yang jadi pegangan masyarakat ya, karena memang sebenarnya masyarakat perlu banyak mendapat informasi tentang ini ya. Iya. Karena apalagi momentumnya sekarang kan orang lagi butuh duit nih, butuh duit banyak buat berlebaran kan gitu kan. Jadi waspada betul sahabat Sonora ya, yang tadi dikatakan Pak Teddy, Pak Alvan, yang mengiming-imingi keuntungan yang tidak logis, tidak wajar dalam jangka waktu yang singkat, relatif singkat. Itu waspada betul ya, karena bisa dipastikan itu investasi bodong juga gitu ya. Karena kalau yang sekedar untuk ini aja perbandingan nih Pak Teddy atau Pak Alvan, untuk yang bisnis yang tadi yang dianggap wajar, logis, katakanlah apa ya bentuk investasinya ya, supaya mengarahkan masyarakat bahwa ini keuntungannya wajar nih misalnya, apa kira-kira investasi apa ya? Yang sudah ada ya. Emas ya gitu kan, emas deh ya gitu ya, saham ya ada juga betul. Kan tapi tetap harus dipelajari karena sangat banyak itu. Saham gitu kan, betul sekali. Kemudian reksadana itu juga relatif terukur gitu kan. Apalagi ya mungkin properti ya, termasuk betul. Tapi akan sangat tergantung dengan kondisi ekonomi saat ini gitu kan. Mungkin itu ya yang Pak Alvan mau tambahin paling ini ya. Karena balik lagi sih sebetulnya ke tujuannya ya. Betul. Persis. Jadi sebelum kita mulai investasi memang tujuannya apa? Kemudian sumber dana kita cukup buat beli yang sumber mana? Dananya, gitu kan. Iya betul. Tadi kalau di awal dibilang kan tabungan, pendapatan berapa persen sih dari pendapatan kita disisihkan. Itu kita harus komit gitu ya untuk investasi. Disiplin juga tuh ya untuk menyisihkan itu ya. Disiplin karena jangka waktunya panjang gitu. Jadi kita perlu istiqomah atau perlu konsisten gitu. Konsisten untuk melakukan menyisihkan pendapatan kita untuk investasi. Berapa persen sih buat investasi? Sebenarnya normalnya 5-10 dari pendapatan awal gitu ya. Nah, tapi kembali ke profil diri masing-masing. Kalau misalnya memang mampu menahan makan puasa gitu misalnya. Lebih banyak tabungannya gitu ya, sebagian lebih besar lagi dari 5-10%. Bisa gitu. Aja ya gitu. Tergantung profil dirinya kan. Kalau nggak doyan makan jadi bisa lebih banyak. Gitu. Sebenarnya gitu. Benar-benar ya. Tapi kalau puasa teh malah pengeluaran saya bertambah. Nah itu dapurnya jadi 2. Persis. Sahur sama berbuka. Menunya lebih banyak. Lebih boros ya. Aduh, kenapa jadi lebih boros ya pengeluaran? Oke. Tapi ya menarik lah itu ya. Balik lagi sekali lagi sama-sama investasi itu penting betul ya. By the way tadi menyisihkan dari pendapatan itu 5%-an itu tidak termasuk menabung, berbeda lagi ya. Menabung juga gitu. Iya, berbeda. Oke. Iya, betul. Ya, menarik ya. Jadi tinggal pinter-pinternya tiap individu itu bisa berimprovisasi aja ya menyisihkan itu ya. Iya, betul. Keren. Ini menarik. Aduh, sayang sekali tapi kita waktunya sudah terbatas ini di akhir obrolan kita nih. Barangkali dari siapa dulu? Dari Pak Teddy dulu? Atau Pak Alvan dulu? Alvan dulu aja. Pak Alvan dulu, nanti Pak Teddy. Silakan Pak Alvan.
yang disampaikan, terutama ini wanti-wanti juga buat masyarakat ya, berinvestasi. Jadi untuk sahabat Sonora semua gitu ya, untuk masyarakat pada umumnya, tips berinvestasi memang bagus gitu ya untuk masa depan gitu ya. Banyak sekali cerita suksesnya investasi gitu. Tapi sekali lagi diingatkan agar hati-hati, jangan cepat tergiur dengan keuntungan yang terlipat ganda dalam waktu singkat. Kemudian hindari juga janji-janji yang terlalu menguntungkan, balik modal yang terlalu cepat. Dan sekali lagi lakukan riset sebelum investasi. Betul. Jadi jangan tergiur dan lakukan riset. Tetapkan tujuan, lakukan riset, sisihkan pendapatan, kemudian konsisten melakukan investasi. Insya Allah hasilnya juga akan baik ya gitu ya. Dan memang tadi sesuai dengan tujuan awalnya juga ya. Jadi bisa bisa memenuhi kebutuhan pas lagi memang dibutuhkan juga gitu ya, momennya pas. Pak Teddy, silakan. Mungkin ini sedikit informasi atau saran untuk terkait dengan ciri investasi yang aman. Yang pertama itu pengelola investasinya mendapatkan izin, gitu kan, dari lembaga, baik itu OJK mungkin, Bank Indonesia, Bapepti, atau tadi Koperasi dan UKM gitu. Kemudian pastikan janji yang ditawarkannya itu rasional. Kalau udah tidak rasional, tidak wajar, itu tinggalkan. Hati-hati ya. Kemudian selalu pahami bahwa resiko itu selalu ada. Dibilang seaman apapun, resiko itu masih ada. Gitu. Tidak mungkin tidak ada. Yang terakhir adalah balik modal untuk investasi itu yang wajarnya jangka panjang. Gitu ya. Tadi yang disampaikan juga bahwa sumbernya memang harus dari dana yang dingin. Sumber dana investasi jangan ngutang gitu ya. Pinjaman gitu. Ya nanti riweuh ya pokoknya. Mau investasi ngutang dulu. Riweuh nanti ya. Jadi usahakan itu memang tadi uang dingin ya, ada lebih ya udah manfaatkan daripada dipakai foya-foya nggak karuan, ya udah main sisihkan buat investasi nanti ya. Gitu. Pak Teddy, Pak Afan, terima kasih banyak. Kalau saya tambahannya satu sedikit, ketika waspada investasi itu jangan terlalu percaya sama influencer. Betul. Iya. Justru itu yang paling kuatnya itu ya kadang-kadang ya. Karena idola juga kali ya, si ini jadi terpengaruhnya kuat. Kurang-kurangin main IG lah. Itu dia, kurang main IG. Benar juga. Oke, thank you Pak Teddy, Pak Afan ya. Makasih. Sampai ketemu lagi, nanti ada waktu kita berbagi lagi ya. Terima kasih. Dan sama-sama tetap di 93,3 FM Sonora Bandung, semoga bermanfaat ya.